Bayangkan, jika dunia sedang memasuki babak baru, bukan lagi perang senjata, melainkan perang ekonomi, teknologi, dan pengaruh global. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China semakin nyata. Sejak 2018, perang dagang pecah. Tarif miliaran dolar dikenakan kedua negara, namun konflik ini berkembang lebih jauh. Amerika membatasi ekspor chip semikonduktor canggih ke China, padahal chip adalah otak dari AI, militer modern, hingga industri masa depan. China merespons dengan mempercepat kemandirian teknologinya. Persaingan meluas ke ruang angkasa, kecerdasan buatan, dan jaringan 5G. Lalu ada Laut Cina Selatan, wilayah strategis tempat sepertiga perdagangan dunia melintas, dan isu Taiwan yang terus memanaskan situasi. Banyak analis menyebut ini sebagai perang dingin versi baru. Pertanyaannya, jika dua raksasa bertarung di Asia, siapa yang paling terdampak? Jawabannya, Asia Tenggara. Dan disinilah Indonesia masuk ke dalam peta besar dunia. Di tengah rivalitas global itu, berdiri satu negara dengan posisi yang tidak bisa diabaikan, Indonesia. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Populasi lebih dari 270 juta jiwa. Sebagai motor utama ASEAN, Indonesia punya pengaruh besar di kawasan. Secara geografis, Indonesia menguasai jalur laut vital dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok. Jika jalur ini terganggu, perdagangan global bisa lumpuh. Belum lagi sumber daya alamnya. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar dunia. Nikel adalah bahan utama baterai kendaraan listrik. China membutuhkan nikel. Amerika juga membutuhkannya. Artinya, Indonesia berada di posisi tawar yang sangat strategis. Tapi posisi strategis selalu datang dengan tekanan besar. Apakah Indonesia akan condong ke salah satu pihak atau tetap berdiri di tengah? Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak blok manapun, namun tetap aktif menjaga perdamaian dunia. Strategi ini memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan China dalam perdagangan dan investasi. Di saat yang sama, Indonesia menjaga hubungan pertahanan dan ekonomi dengan Amerika. Inilah strategi penyeimbang. Indonesia mungkin bukan penentu tunggal, namun dalam geopolitik, penyeimbang sering lebih menentukan daripada yang terlihat. Ada 3 kemungkinan ke depan. Indonesia memanfaatkan rivalitas ini untuk memperkuat industrinya. Tekanan global memaksa Indonesia memilih arah. Indonesia tampil sebagai mediator dan kekuatan menengah global. Dunia sedang berubah. Asia menjadi pusat kekuatan baru, dan Indonesia berada tepat di tengah pusaran itu. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kamu. Menurut kamu, Indonesia sebaiknya tetap netral atau mulai menentukan arah yang lebih tegas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka analisis geopolitik yang dalam, tajam, dan berbasis fakta, subscribe sekarang. Like video ini agar lebih banyak orang Indonesia ikut memahami peta kekuatan dunia, dan share ke temanmu, karena masa depan Asia mungkin sedang ditentukan hari ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.